Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita kepada takdir Allah gitu, supaya kita itu tidak selalu melihat sepenggal pengalaman yang membuat kecewa gitu ya Pak Ustadz. Misalnya sebelum menikah saya itu selalu membuat wishlist keinginan saya, tapi ternyata keinginan saya itu tidak ada satupun yang terwujud gitu. Bahkan setelah menikah ternyata ujiannya itu lebih berat gitu, kayak mau pergi sulit, bertahan sakit, seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi bahkan hal-hal yang tidak saya inginkan itu yang malah terjadi. Apa bentar lagi saya mau beli mobil atau rumah besar, soalnya saya itu nggak pingin punya mobil karena mabukan, punya rumah besar capek ngurusnya. Karena setiap hal yang tidak saya inginkan itu yang terwujud, sedangkan hal-hal yang saya inginkan itu tidak pernah terwujud. Seperti saya bercita-cita menjadi seorang guru, tapi ternyata saya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Seperti itu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya pengen ngucapin selamat dulu buat Kak Aini udah menjadi ibu rumah tangga. Karena menurut saya menjadi ibu rumah tangga itu profesi paling mulia. Jadi gak ada yang lebih mulia bagi seorang perempuan daripada menjadi seorang istri dan seorang ibu. Jadi jangan berkecil hati menjadi seorang istri. Jangan rendah diri menulis misalnya pekerjaan IRT, ibu rumah tangga. Itu tuh pekerjaan keren banget loh. Walaupun banyak profesi keren, misalnya ada guru, ada dokter, ada pengusaha, ada ASN, ada apalah ya. Kan keren-keren semua tuh. Tapi menulis IRT tetaplah yang terkeren menurut saya nih. Dan saya mendengar dari banyak guru saya, dari banyak orang-orang besar, mereka kagum kepada profesi ibu rumah tangga. Bahkan di luar negeri, di beberapa negara itu, profesi ibu rumah tangga itu dihargai sama pemerintah saking pentingnya bagi generasi kan. Bagi sebuah peradaban, bagi sebuah bangsa. Jadi Kak Aini itu udah menjadi seorang perempuan sukses, menjadi istri dan menjadi ibu. Kak Aini itu udah sukses banget gitu. Kedua, kalau hobi atau passionnya Kak Aini itu ngajar, maka orang yang paling berhak mendapatkan passion terbaiknya Kak Aini itu adalah anak-anaknya. Untuk mungkin sebelum sampai suatu saat Allah takdirkan Kak Aini ngajar di luar juga, tapi mengajar itu kan gak terbatas dengan akademik dan seterusnya kan. Harusnya Kak Aini yang punya passion ngajar, kayaknya Allah pengen nih passion yang besar Kak Aini untuk ngajar itu tuh diberikan justru kepada yang paling berhak mendapatkannya, yaitu anak-anaknya Kak Aini. Kebayang gak Kak Aini jadi ustazah bagi anak-anaknya yang masih kecil? Makanya saya tanya usia berapa, ternyata emang masih usia yang sangat berharga tuh. Usia emas kan, dan itu sangat membutuhkan Kak Aini. Mungkin hikmahnya adalah kalau Kak Aini ngajar di luar, kasihan nanti anak-anak kelewatan masa-masa usia emasnya, tidak disentuh pendidikan oleh Kak Aini yang memang mungkin kelebihannya di dunia pendidikan. Apalagi diberikan secara kasih sayang, bukan hanya profesional, tapi dengan kasih sayang seorang ibu. Siapa tahu memang Kak Aini memang Allah takdirkan pengen disuruh jadi guru dulu buat anak-anaknya, sampai suatu saat nanti bisa jadi guru buat yang lain. Likulli syai'in ajaluh, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi jadilah guru bagi anak-anak, nikmati ngajar anak-anak. Walaupun saya bukan guru ya, dan di rumah nggak sesoleh yang dibikin sama Alwi ya. Tapi anak itu senang belajar sama saya gitu. Kenapa? Kalau belajar sama baba itu kayak nggak terlalu kaku gitu. Mungkin di rumah saya kan jadi badut ya kalau di rumah ya. Jadi badut lah, jadi anak kecil lah. Pokoknya ya bedalah jadi baba sama jadi uha. Kalau ini kan lagi jadi uha nih. Allah berfirman, Allahu la ilaha illallah. Lagi jadi uha gitu kan. Tapi kalau lagi jadi baba ya jadi baba, jadi teman. Kalau anaknya gadis jadi badut. Kalau anaknya masih kecil, yang paling kecil aja tuh seneng banget kalau ngajinya sama saya. Kalau saya lagi di rumah
Aku mau ngajinya sama bapak, mau ngajinya sama bapak. Kenapa? Kalau ngaji sama saya mungkin metodenya walaupun agak berbeda dengan metode istri, sesekali aja. Kalau enggak kan nanti dia bingung ya. Sesekali aja untuk nge-refresh, saya kasih metode yang lebih ringan, yang lebih fun buat dia. Jadi dia nyaman. Di situ saya ngerasa bahagia jadi guru. Saya ngajar di mana-mana dengan bentuknya sharing atau dakwah. Tapi nggak ada yang bikin saya lebih ngerasa meaningful dan berharga itu daripada ngajar anak. Saya ngajar gini ada ribuan orang yang mendengar, tetap saya merasa berharga, merasa bahagia. Tapi ngajarin satu anak aja, anak sendiri, itu rasanya beda banget. Jauh lebih ngerasa aku jadi ayah yang berharga, aku jadi seorang sosok yang berharga. Gak sia-sia ibu mengandung aku 9 bulan, melahirkan dengan taruhan nyawa. Akhirnya aku bisa ngajar anak, bisa gitu ya. Ternyata itu istimewa kalau kita maknai dengan pemaknaan yang baik gitu. Jadi Kak Aini mungkin untuk saat ini memang Kak Aini disuruh ngajar anak dulu. Yang ketiga, coba sering-sering Kak Aini baca surat Al-Baqarah 216. Itu jawaban dari pertanyaan Kak Aini tadi. Kenapa ya semua yang saya harapkan dalam wish list hidup saya itu malah gak dapet setelah menikah. Allah bilang di dalam ayat 216 surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa gitu Ustaz? Ya karena kalian gak tahu, Allah lebih tahu. Kalian pengennya begini-begini, punya harapan ini, punya wishlist ini, punya keinginan ini. Bisa jadi itu gak baik buat kamu. Walaupun menurut kamu itu baik. Kenapa jadinya kayak gini? Kenapa malah ngalaminnya ini? Kenapa malah faktanya ini? Mungkin kamu gak suka itu, tapi padahal itu baik buat kamu gitu. Artinya Kak Aini penggalan-penggalan hidup yang Kak Aini alami hari ini pada suatu saat nanti akan menjadi sebuah gambar jelas tentang rencana baik Allah dalam kehidupan Kak Aini. Mungkin sekarang masih ngerasa gak jelas sehingga ada rasa kok gini ya, kok gitu ya. Cara untuk menjalaninya belajar memahami surat Al-Baqarah 216. Sehingga dengan 216 kita jadi kayak oh ya udahlah, ikutin dulu aja. Nanti surat Al-Insyirah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oh ya udahlah. Nanti surat yang tadi An-Nisa yang apa maunya Allah, ya udahlah. Lama-lama makin jelas, makin jelas, makin jelas. Belajar dengan itu dulu. Yang keempat jawaban buat Kak Aini. Yang keberapa sih? Yang keempat ya. Salah satu cara bahagia itu kata para ulama adalah belajar ridho. Ridho itu adalah acceptance, penerimaan. Bahasa sederhana kita sekarang ikhlas. Walaupun ikhlas itu sebetulnya babnya harusnya di ibadah ya, tapi udah dipakai di Indonesia. Ikhlas itu artinya nerima. Dalam bahasa Arab yang lebih tepatnya bukan ikhlas tapi ridho namanya. Nah belajar ridho, belajar menerima itu adalah syarat kita berbahagia atau bersyukur. Orang yang susah bersyukur biasanya dia nolak. Kok ini, kok gini, kok dia, kok dan seterusnya. Ketika kita menolak sebuah anugerah dalam hidup kita, kita gak akan pernah melihat kebaikan di dalam anugerah itu. Belajarlah menerima dulu. Udah terima Ustadz, tapi saya belum. Coba belajar menerima ini kan gak sekali ya. Kita latih lagi menerima. Karena sebetulnya bisa jadi yang terjadi dalam hidup kita itu anugerah. Cuman kita gak ngelihat sisi anugerahnya tertutup oleh keinginan-keinginan yang disebut dengan istilah hawa nafsu. Karena saya pengen ini, jadi ini gak jadi apa-apa. Yang kita lihat itu kan apa yang kita pengenin. Sehingga yang ada di samping kita itu gak kelihatan gitu maksudnya. Padahal yang ada di samping kita itu kebaikan, cuman nggak kelihatan gara-gara kita nggak ngelihat itu. Kita ngelihatnya yang di sana. Kita ngelihat semua harapan-harapan kita, sehingga kebaikan yang ada di sisi kita bahkan dalam kehidupan kita nggak kelihatan.